Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, betapa kita sering menjumpai anak didik kita yang tidak paham-paham terhadap apa yang kita sampaikan pada pembelajaran. Nah, materi yang kita anggap mudah ternyata dicerna oleh anak kita sangat-sangat sulit. Nah, apa yang salah dengan pembelajarannya, atau kita salah memberikan metode yang tidak cocok terhadapnya? Kita berpikir bahwa semua yang kita sampaikan ke anak didik sepenuhnya harus 100% diterima dan dapat dicerna. Nah, ternyata tanpa kita sadari, pemikiran-pemikiran inilah salah besar Bapak Ibu. Mari kita pelajari konsep-konsep pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Agar apa? Agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, yaitu apa? Bermain, bahagia, bercanda sama temannya, dan lain-lain. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuatu atau sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya. Agar apa? Agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya apa? Bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, ini artinya apa? Berorientasi pada anak. Kita sebagai guru harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk membanggakan atau mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat. Kemudian perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pada pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, Bapak Ibu. Jadi, perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya apa? Setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, semua atau sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi dan mengaburkan sifat-sifat buruknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali beberapa keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Tidak kalah dengan budi pekerti, juga harus menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah. Untuk apa? Untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada anak-anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus
memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan dan kebahagiaan. Itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya kita sebagai guru juga memasukkan unsur-unsur permainan dalam pembelajaran. Agar apa Bapak Ibu? Agar siswa menjadi senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang kita miliki atau yang kita pelajari atau kita pahami. Nah, selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita bisa juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan, yaitu antara adalah kebudayaan lokal yang kita miliki. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan yaitu ing ngarsa sung tulodo, membangun semangat ing madya mangun karso, dan memberikan dorongan atau yang disebut tutpuri handayani bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi-pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Demikianlah Bapak Ibu kesimpulan yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia guru penggerak Merdeka Belajar.